Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiaksa Wahyu Kurniawan akan mempresentasikan tentang proses perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Abbasiyah dalam sejarah dikenal sebagai daulah yang mampu menciptakan peradaban yang begitu pesat dan berkualitas. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa itu peradaban ilmu tumbuh dengan pesat. Orang yang belajar dan mengajar sama-sama difasilitasi oleh pemerintah. Mereka bangun tempat-tempat istirahat di dalam perpustakaan. Mereka yang mengajar dan belajar sama-sama dibayar oleh khalifah. Suasana keilmuan semacam inilah yang menyebabkan ilmu tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dalam perkembangan pengetahuan pada masa Abbasiyah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Yang ketiga, pusat-pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang keempat, pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat. Yang pertama, suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Tingkat pertama mencatat ide-ide atau percakapan dalam satu halaman kertas dituliskan rangkap 2 yang berupa asli dan salinan. Adapun yang tingkat kedua merupakan pembukuan ide-ide serupa hadis-hadis dalam satu buku, hukum-hukum fikih di satu buku, cerita-cerita sejarah di satu buku, dan seterusnya. Tingkat 3 yaitu tingkat penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur, dan disusun dalam bagian bab-bab tertentu serta berbeda satu sama yang lainnya. Yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Bentuk-bentuk riset dari ahli dan para tokoh-tokohnya. Yang pertama, dalam bidang filsafat yaitu Al-Kindi. Al-Kindi, buku karangannya sebanyak 236 judul. Selanjutnya, dalam ilmu kedokteran, ada beliau adalah Tabib bin Qurra. Dalam bidang ilmu matematika, ada Al-Khwarizmi. Dalam bidang sastra ada Abu Nawas. Dan dalam bidang seni ukir ada Badr. Dan dalam bidang astronomi ada Al-Farisi. Al-Farisi pencipta astrobal, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Yang ketiga yaitu pusat-pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama, Baghdad. Lalu peradaban yang lainnya ada di kota Samarra, kota Kak, Anhar, Bukhara, Samarkand, dan Mesir. Lalu yang keempat, ada pengaruh peradaban Islam terhadap dunia Barat. Pengaruh Islam terhadap dunia Barat terletak di bagian Sevilla, Cordoba, dan Toledo. Ilmu pengetahuan Islam masuk dan berkembang di dataran Eropa, pada awalnya di wilayah Toledo, Cordoba, dan Sevilla, kemudian mengalir ke negara-negara Barat
lewat para kaum terpelajar barat. Mereka menerjemahkan karangan buku-buku dari Islam dalam bahasa barat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.